Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya. Pagi hari ini ketemu lagi dengan Usida dalam pembelajaran tema. Nah, bagi anak-anak yang belum sholat duha, jangan lupa untuk sholat duha dan membantu kegiatan orang tua. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap ya semuanya? Kalau sudah, keluarkan buku pena kalian. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 1, 2, dan 3. Kalian bisa buka halaman 53. Membuat peta pikiran dari sebuah teks. Nah, informasi dari teks itu dapat disajikan dengan menggunakan peta pikiran. Nah, peta pikirannya itu bisa berbentuk seperti ini, bisa dilihat ya. Nah, di situ di halaman 53 ada sebuah teks. Nanti teksnya bisa kalian baca sendiri di rumah ya. Nah, setelah dibaca teksnya, kemudian kita membuat peta pikirannya. Nah, peta pikirannya seperti ini. Yang di tengah itu apa? Yang di tengah itu temanya atau judulnya, pengaruh perubahan cuaca dalam kehidupan sehari-hari. Dari teks tersebut ada 4 paragraf. Kemudian paragrafnya bisa dibuat persegi panjang atau kalian mau buat lingkaran juga boleh. Nah, kita bahas ya. Yang untuk paragraf 1, nah itu perubahan dapat berubah sewaktu-waktu. Nah, paragraf 2 bisa taruh di bawahnya. Perubahan cuaca berpengaruh terhadap transportasi. Nah, kemudian paragraf 3 sebelahnya yang atas, perubahan cuaca berpengaruh pada kesehatan kita. Nah, yang paragraf keempat bawahnya, keperluan yang harus kita bawa sesuai dengan keadaan cuaca dan kemungkinan terjadinya perubahan cuaca. Nah, ini namanya peta pikiran. Nah, nanti kalian bisa kembangkan sendiri ya. Kalau untuk modelnya seperti apa, nah itu terserah imajinasi kalian. Sudah paham ya? Sekarang kita lanjutkan. Nah, menggali informasi dari teks. Kita dapat menggali informasi dari teks dengan membuat daftar pertanyaan berdasarkan teks yang kita baca. Nah, teks itu kita baca, setelah itu kita membuat daftar pertanyaan. Nah, dari daftar pertanyaan itu maka kita dapat menemukan informasi dari teks tersebut. Paham ya? Kita lanjutkan, menuliskan kembali isi teks. Nah, menuliskan kembali isi teks itu dilakukan dengan cara membaca teks secara keseluruhan dengan cermat. Jadi, kalau ada teks itu dibaca dulu keseluruhannya secara cermat. Nah, setelah itu tuliskan pokok-pokok informasi yang ditemukan pada setiap paragraf. Nah, pokok-pokok informasi itu informasi-informasi yang penting dari setiap paragraf. Setelah itu tambahkan kalimat-kalimat penjelas pada setiap pokok informasi. Nah, sekarang apa itu kalimat penjelas? Nah, kalimat penjelas itu merupakan kalimat yang berisi penjelasan atau rincian kalimat utama dalam setiap paragraf. Nah, dari setiap paragraf itu ada yang namanya kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, setelah kita membaca, maka kita dapat menuliskan kembali isi teks tersebut ya. Dibaca dengan seksama, kemudian ditulis kembali. Nah, menulisnya tidak perlu semuanya ditulis. Yang ditulis apa? Pokok-pokok informasinya dan kalimat-kalimat penjelasnya. Sudah paham ya?
Kalau sudah, sekarang kita lanjutkan. Penjumlahan dua pecahan berpenyebut sama. Nah, untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan berpenyebut sama, kita dapat menjumlahkan angka-angka pembilangnya saja. Itu jika penyebutnya sama, ya. Nah, coba lihat. Perhatikan contoh berikut. Cuaca di luar sedang hujan. Ibu Dedi menyajikan kue untuk keluarganya. Ibu Dedi memotong sebuah kue menjadi 4 bagian sama besar. Sebanyak 1/4 bagian kue diberikan kepada ayah dan 1/4 bagian diberikan kepada Dedi. Sisa kue tersebut ditaruh di atas meja. Nah, pertanyaannya, berapa bagian jumlah kue yang diberikan untuk ayah dan Dedi? Nah, untuk penyelesaiannya, tadi 1/4 ya diberikan ayah dan 1/4 diberikan kepada Dedi. Nah, karena penyebutnya sama, tinggal ditulis 1/4, ditulis dulu bawahnya ya, 4. Terus yang pembilangnya yang atas ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi, kue yang diberikan untuk ayah dan Dedi adalah 2/4 bagian. Nah, sekarang contoh yang lain. Nah, misalnya ini 1/5 ditambah 2/5. Nah, tadi penyebutnya sama ya, yang dijumlahkan, sekarang tinggal pembilangnya. 1 ditambah 2/5 sama dengan 1 ditambah 2, 3, jadinya 3/5. Paham? Nah, sekarang kita buat contoh yang lain. 1/3 ditambah 1/3 sama dengan 2/3. 3-nya ditulis di bawah, yang atas ditambahkan. Atau cara yang kedua seperti ini. 3/7 ditambah 2/7. Nah, sama dengan per 7, ditulis dulu 7. Atasnya 3 ditambah 2 sama dengan 5/7. Paham? Sekarang kita lanjutkan. Bersatu dalam keberagaman kekayaan daerah. Nah, Indonesia itu merupakan negara kepulauan yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Ingat ya, Indonesia merupakan negara kepulauan yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Indonesia itu juga terkenal dengan keberagaman hasil alam, adat istiadat maupun budaya. Berbagai keberagaman daerah tersebut membuat bangsa Indonesia bangga sehingga terus bersatu. Keberagaman tersebut sejalan dengan salah satu semboyan bangsa Indonesia. Nah, kalian tahu apa semboyan bangsa Indonesia? Ya, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun memiliki banyak perbedaan, bangsa Indonesia tetap bersatu. Dalam keberagaman, kita perlu saling menghormati setiap perbedaan. Perbedaan tersebut membuat kita, bangsa Indonesia, semakin kuat. Keberagaman kekayaan daerah sebaiknya membuat kita itu bersemangat untuk mengembangkan dan melestarikannya. Semua itu dapat terwujud dengan menerapkan sikap bersatu dalam keberagaman. Ya, paham ya? Jadi meskipun beragam, kita harus saling menghormati. Meskipun berbeda-beda, kita harus tetap bersatu. Supaya apa? Supaya bangsa kita menjadi bangsa yang kuat. Nah, kita lanjutkan ya. Kreasi karya dekoratif. Kreasi karya dekoratif merupakan karya yang menonjolkan hiasan dari gabungan beberapa motif sehingga terlihat indah. Nah, terdapat 4 unsur utama pada karya dekoratif, yaitu titik, garis, bidang, dan warna. Keempat unsur tersebut dapat menjadi titik pusat perhatian
dari sebuah karya yang kita buat. Untuk menghasilkan karya dekoratif yang indah, kita sebaiknya memperhatikan kombinasi titik, garis, bidang, dan warna. Karya dekoratif banyak ditemukan pada berbagai benda, seperti kain batik, poster, bingkai foto, guci, perabotan rumah tangga, dan lain sebagainya. Hiasan dekoratif pada benda akan membuat tampilan benda tersebut lebih indah dan menarik. Nah, sekarang kreasi garis pada karya dekoratif. Garis merupakan salah satu unsur utama dalam karya dekoratif. Beberapa kreasi garis yang dapat digunakan dalam karya dekoratif, misalnya garis horizontal, lengkung, zigzag, dan garis gelombang. Garis tersebut juga dapat divariasikan ukuran panjang dan ketebalannya. Garis tersebut dapat diolah menjadi berbagai macam bentuk, ya. Garis tersebut dapat diolah menjadi berbagai macam bentuk. Ada yang bentuknya bulat, tabung, segitiga, segi empat, dan lain sebagainya. Nah, dalam membuat pola kreasi, garis juga dapat disusun secara berulang. Untuk menambah keindahan, kita dapat menggunakan warna berbeda pada pola garis. Susunan pola garis berwarna dikombinasikan dengan pola bidang akan menjadikan sebuah pola hiasan yang indah. Sudah paham? Kalau sudah, untuk tugasnya keterampilan kinerja produk, membuat tempat pensil dengan hiasan dekoratif. Kalian bisa lihat halaman 56 untuk bahan-bahannya, ya. Untuk bahan dan alatnya bisa dilihat di halaman 56. Nah, nanti setelah selesai hasilnya dikirim lewat foto. Kalian foto dengan hasil yang kalian buat, nanti dikirim ke USIDA. Paham ya? Ya, kalau sudah paham, USIDA cukupkan sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa baca kembali pembelajaran 1, 2, dan 3, tema 5, subtema 3. Dibaca lagi, dipelajari lagi, dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Jangan lupa sholat 5 waktu dan selalu membantu orang tua. Hormati orang tua kalian. Kita akhiri ya pembelajaran pada pagi hari ini dan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran pada pagi hari ini dan tetap semangat, jaga kesehatan selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.